Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial saya ya. Nah, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita semua diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas kita masing-masing dengan baik. Nah, video tutorial kali ini akan membahas bagaimana kita bekerja pada aplikasi Canva. Nah, seperti ini ya, aplikasi Canva. Kita bisa download di Play Store-nya kita masing-masing. Nah, untuk apa sih Canva ini? Canva ini tidak hanya sekedar digunakan untuk mendesain poster ataupun flyer dan lain sebagainya, tetapi kita juga bisa menggunakannya untuk pembelajaran ya teman-teman. Nah, misalnya di presentasi, membuat video itu juga bisa. Nah, jadi di pemasaran juga bisa, untuk kantor pun juga bisa. Jadi ini pemanfaatannya ya, ini untuk media sosialnya teman-teman tentunya. Nah, jadi kita bisa membuat infografis, kolase foto, wallpaper, diagram, sampul buku, peta pikiran, sampul majalah, latar belakang. Nah, ini banyak sekali, poster, lembar kerja, laporan, komik. Nah, kita bisa mendesain ya, seperti ini yang bisa didesain pada Canva. Nah, ini. Nah, ada template-template yang disediakan oleh Canva secara gratis. Misalnya kita akan membuat kisah kita. Nah, ini contoh-contoh template gratis yang telah disiapkan oleh Canva. Nah, untuk Instagram ini ada juga ya. Kita bisa melihat. Nah, seperti ini yang disediakan oleh Canva secara gratis. Nah, cantik ya. Nah, ini teman-teman untuk membuat poster, di sini juga ada. Kita diberikan pilihan. Nah, ini juga sebagai contoh bagaimana mendesain yang menyesuaikan antara warna dengan tulisan yang bisa memiliki nilai seni yang bagus ya tentunya. Nah, ini misalnya membuat resume. Di sini juga diberikan contoh template yang bisa kita gunakan untuk bekerja. Nah, itu. Nah, untuk membuat sertifikat, nah ini contohnya. Nah, meskipun telah disediakan contoh, tentunya kita juga bisa membuat desain-desain kita sendiri ya. Nah, ini untuk membuat kolase foto, wallpaper, presentasi, menu. Kita juga bisa membuat daftar menu. Nah, ini teman-teman untuk media sosialnya kita. Ini juga bisa. Nah, membuat kartu ucapan. Ini bisa membuat banner, membuat undangan. Ini bisa sekali ya. Sangat banyak sekali yang bisa dibuat dengan menggunakan satu aplikasi ini. Bagi teman-teman yang suka menulis, bisa membuat sampul bukunya di sini ya. Nah, selebaran misalnya ada animasi untuk medsos dan banyak lagi ini yang bisa kita buat di Canva ini ya. Oke, sangat banyak sekali. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kita membuat satu desain contoh saja. Misalnya kita mau mendesain apa, kita ambil contoh dari sini ya. Boleh kita ambil satu contoh, misalnya ini. Kita ambil contoh posternya satu yang ada tentang COVID-19 vaccination. Tentang vaksin COVID-19 ya. Nah, di sini ketika kita klik maka dia akan tampil. Nah, misalnya kita menyukai bentuk tampilan dari template ini, kita bisa ngedit sesuai dengan
template yang sudah tampil ini, tetapi tidak mesti kita mengambil yang ada ini ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ini bisa diedit ya. Misalnya kita mau ganti foto. Nah, ini bisa sisa kita tekan atau klik yang ganti. Nah, kita bisa ganti. Nah, misalnya dengan menggunakan foto kita bisa. Misalnya saya ambil ini ya, contoh. Nah, ini bisa nih kita ganti. Nah, ini kita bisa geser sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Kita mau tempatnya di mana? Boleh, misalnya di sini boleh ya. Nah, kita mau berikan efek, itu kita sisa klik saja. Mau dipangkas bisa. Nah, mau dianimasikan juga bisa ya. Misalnya kita tekan dianimasikan. Animasinya seperti apa terserah. Zoom foto misalnya seperti ini, kita klik animasi zoom foto, maka akan tampil seperti itu pada foto kita. Nah, itu ya, misalnya kita kasih animasi zoom foto. Nah, ini telah selesai. Nah, misalnya ini kita mau ganti di sini. Nah, ini misalnya yang paling atas nih kita mau ganti. Nah, ini kita bisa tekan sunting untuk mengganti tulisannya. Ini sudah terblok ya, sudah terblok. Untuk mendelete-nya kita sisa menulis, misalnya bergabunglah bersama kami. Nah, misalnya ini kita klik, kemudian kita mengetik pelatihan. Nah, itu. Ini misalnya guru inovatif. Nah, keren ya. Kita bisa gunakan template yang tersedia. Misalnya teman-teman mau menggunakan template yang lain, boleh ya. Atau misalnya mau membuat desain sendiri, sangat boleh sekali. Nah, ini karena ini saya tidak gunakan, jadi saya boleh hapus. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau ganti sesuatu yang lain. Nah, kita bisa tekan tanda tambahnya itu, klik saja. Kemudian kita mau kasih apa itu kita bisa mengambilnya dari sini. Nah, kalau misalnya tidak ada dari sini, kita ambil dari sini. Nah, misalnya kita mau menambahkan elemen. Nah, tambahkan elemen, ini sudah tampil elemen apa. Kemudian kita mau mengambil gambar dari galeri. Nah, kita klik saja tuh galerinya kita. Maka galeri kita itu akan tampil sesuai dengan isi yang ada pada galeri kita ya. Nah, sekarang kita memilih mau yang gambar apa. Ini kebetulan saya tidak punya gambar yang terlalu banyak ya. Nah, mungkin saya bisa mengambilkan satu contoh saja. Misalnya apa ya? Ini saja, kode barcode ini saja ya. Wah, ternyata banyak yang muncul. Nah, ini saja. Nah, kita bisa kecilkan. Kemudian kita bisa geser ke sini nih. Oke. Seperti ini ya. Nah, muncul nih kode barcode-nya kita. Misalnya apakah di situ nanti kita bisa berikan ya. Nah, ini kita juga bisa ganti. Nah, kita bisa sunting. Misalnya materi pelatihan. Oke. Nah, kita bisa kasih nomor 1 misalnya Microsoft Teams misalnya. Yang kedua Sway misalnya. Yang ketiga OneNote. Oke, ini ya. OneNote. Oke, itu. Nah, misalnya di sini
Kita mau geser boleh nih, kita mau geser, kita sisa menarik garisnya, apakah mau dibesarkan atau mau dikecilkan, boleh ya. Ini misalnya free apa nih? Ini sertifikat. Ini ada. Kemudian berapa jam? Sertifikat 32 jam pelajaran. Ini kita sesuaikan dulu ya. Oke. Nah, yang kedua, apalagi nih yang kedua, misalnya storage atau penyimpanan OneDrive 5 terabyte tuh. Nah, ini ya. Ini boleh dikecilkan boleh dikecilkan ukurannya ya. Ini misalnya ukuran font yang mau kita kecilkan. Nah, kita sisa menggeser ke kiri, menyesuaikan. Menggeser ke kanan itu membesarkan ya. Oke, kita bisa geser. Nah, ini nih. Oke. Udah ya. Nah, tuh. Misalnya ini kita mau kasih ganti, misalnya hapus, boleh tuh. Ini misalnya kita mau ganti alamat emailnya kita, boleh. Nah, email boleh nih ya. Saya hapus dulu ya, saya ganti dulu, tambah, jangan ini, tambah teks. Ini kasih teks, kemudian tambahkan subjudul. Nah, sunting ya, ketik sunting, kemudian kita bisa ketik email. Emailnya kita silahkan diketik, misalnya Evi, saya pakai akun belajar saya, belajar.id misalnya. Oke. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya kita bisa mengganti warna tulisan ya. Kita bisa mengganti warna tulisan, kasih yang senada. Oke, jadi kita sisa mengetik yang mengklik warna yang sesuai ya. Nah, ukuran font misalnya kita mau ganti itu seperti ini. Nah, kita geser. Nah, udah sesuai. Coba kita turunkan. Kita sesuaikan tempatnya dulu ya di sini misalnya. Oke. Nah, ini kita bisa turunkan sedikit. Jadi kita sisa mengatur bagaimana posisi yang sesuai untuk lembar kerja yang kita buka ya. Kita bisa menyesuaikan. Nah, ini karena kita menggunakan template yang sudah ada, jadi kita tidak susah-susah lagi untuk mencari desain yang bagus ya. Oke, nah ini. Nah, sudah jadi nih contohnya. Nah, ada satu lagi, misalnya kita mau hapus. Nah, kita mau kasih nomor kontaknya kita misalnya, bisa. Nah, kita kasih elemen. Nah, di atas ini ada ini ya, WhatsApp. Nanti akan muncul. Oke, icon dari WhatsApp itu kita pilih satu. Nah, pelan-pelan akan muncul nih. Oke, nah kita tarik, kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita cari yang posisi pasnya ya. Oke. Nah, setelah itu kita tambah teks subjudul. Nah, mengetik lagi nih kita 081355 misalnya ya. 678987. Contoh saja.
Oke, selesai. Kita masukkan lagi ke kotak yang tersedia. Nah, keren nih. Oke, ini contohnya ya. Oke, nah setelah ini misalnya kita sudah cocok dengan desainnya. Nah, kita bisa menyimpan dari karya kita ini. Nah, ini ya, simpan perubahan. Nah, nih. Keren ya. Nah, kita mau lihat. Nah, ini nih. Tampilan dari apa yang sudah kita buat tadi. Oke, sekarang kita mau download. Nah, kita tekan ini nih. Nah, ini. Maka dia akan tersimpan. Unduh. Oke. Menyiapkan desain. Nah, desain kita ini akan tersimpan secara otomatis ya di Canva-nya kita. Jadi kapanpun kita akan melihatnya, kita bisa membuka kembali atau kita mau mendownloadnya kembali bisa. Nah, kita sisa menekan tombol tanda panah ke bawah itu tadi untuk mendownloadnya kembali. Ini sedang menyiapkan desain yang telah kita buat tadi ya. Nah, ini jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, pelan-pelan akan disiapkan desainnya kita. Oke. Ini tergantung jaringan. Jaringan saya agak lemot ya. Agak lama. Kalau teman-teman punya jaringan yang bagus, pastinya juga akan memberikan waktu kerja yang singkat ya. Nah, jadi seperti ini tampilan dari desain kita yang telah kita kerjakan tadi sebagai contoh ya tentunya. Nah, kalau teman-teman mau mengeksplor yang lebih lagi, silahkan mengeksplor. Sangat banyak sekali pilihan-pilihan yang disiapkan oleh Canva ini untuk bekerja, baik untuk menyiapkan poster yang kita butuhkan ataupun presentase yang akan kita gunakan untuk mengajar misalnya ataupun mempresentasikan sebuah proposal misalnya dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan dari Canva ini. Oke. Saya tidak perlu menunggu untuk menyelesaikan ini ya, karena jaringan saya agak lemot. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.